Oh ya. Jadi awalan membuka itu menjadi kunci kegiatan kita di workshop ini. Yang pertama adalah satu, saya mengulangi lagi, guru itu harus adaptif. Ini semangat yang pertama kali disampaikan oleh Ustadz Jazari ketika workshop IKM yang kemarin menghadirkan dari tingkat TK sampai SMA. Saya masih ingat sekali bagaimana beliau menyampaikan guru itu harus adaptif. Bagaimana kita harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Ya. Kalau kita berbicara IPA, biologi Ustadz Ervian, apa itu makhluk hidup yang bisa bertahan hidup itu adalah makhluk hidup yang beradaptasi dengan lingkungannya. Maka guru yang hebat, ya, apalagi al-hikmah itu adalah gurunya muda-muda semuanya. Ketika kita berbicara adaptif itu contoh. Nah, semangat Bapak Ibu semuanya dalam mengimplementasikan IKM ini, saya yakin insya Allah akan lebih mudah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, guru harus adaptif, ya. Karena memang kurikulum itu dirancang bukan karena menteri salah satu sebenarnya gitu. Jadi kurikulum itu ada perubahan karena memang ada perkembangan zaman yang itu harus kita sesuaikan. Walaupun ketika kita berbicara mengenai kurikulum, insya Allah JSCT selalu mengikuti Ustadz sebagai pelopornya Ustadz. Apapun kurikulumnya, kurikulum JSCT masuk semuanya Ustadz. Kurikulum 2013 insya Allah masuk. Apalagi di sekarang profil pelajar Pancasila masuk sekali begitu. Artinya ketika kita berbicara mengenai kurikulum dan kita berbicara mengenai JSCT, insya Allah sudah selaras. Oleh karena itu tinggal kita belajar secara administratif dan apa yang itu menjadi perbedaan. Asadid, berbicara mengenai IKM dengan kurikulum sebelumnya, setidaknya ada dua hal yang perlu kita soroti perbedaan itu. Yang pertama adalah pelaksanaan P5. Saya yakin di SD kemarin sudah melaksanakan P5, dan di MTS kreatif sekali. Saya mengapresiasi di MTS itu adalah pelaksanaan P5 dengan apa? Pekan minat dan bakat, luar biasa itu. Jadi memfasilitasi kegiatan anak-anak juga. Dan ini termasuk berdiferensiasi Ustaz. Ya, karena apa? Sudah ketika kita berbicara berdiferensiasikan pembelajaran yang mengakomodir memfasilitasi kebutuhan anak, kan gitu. Jadi di MTS malah sudah ya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, artinya ini ketika berbicara mengenai IKM ada dua hal yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, itu pelaksanaan P5, yang kedua adalah kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua apa Sadid? Yang kedua yang saya sampaikan adalah komunitas belajar. Ya. Jadi kenapa kita perlu bentuk komunitas belajar? Ketika berbicara mengenai komunitas belajar adalah yang paling kecil itu di lingkup sekolah. Jadi SDIT punya komunitas belajar sendiri, MTS punya komunitas belajar, dan SMA punya komunitas belajar, TK punya komunitas belajar. Tetapi pada kesempatan kali ini, karena kita di yayasan yang sama begitu dengan kita dibina oleh Ustadz Arfi yang luar biasa, jajaran luar biasa, maka kita sebut komunitas belajar al-hikmah yang terdiri dari tingkat PAUD, TK sampai SMA. Dan ini menjadi semangat kita bersama bahwasanya kita sebagai guru adaptif itu harus terus belajar dengan adanya komunitas belajar. Ke depan, bisa jadi ketika panjenengan di MTS membutuhkan pembicara, mungkin bisa mengundang Ustadz Ahmad Pujiarto. Beliau pengajar praktek, ya, tepuk tangan dulu untuk Ustadz Ahmad Pujiarto. Jadi kalau promosikan dulu biar apa guru-guru SD saya ditinggal luar kan buatan kok Ustadz Pujiarto tinggal di rumah aku terus ngopo to jane iki. Nah sekarang karena beliau itu di pengajar praktek itu sibuknya seperti Ustadz Jazari nanti gitu ya. Nah, maka beliau mungkin ke depan dari direktur pendidikan juga ya. Gitu ya. Ya, kemudian amin ya. Jadi saat di komunitas belajar ini panjenengan semuanya bisa sharing dengan praktek baik sebenarnya. Ya, jadi misalkan P5, panjenengan pengen belajar P5 bisa mengundang Ustadz Agung, bisa mengundang Ustadzah Ana gitu. Bagaimana cara merencanakan mengelola P5? Insya Allah
teman-teman di SMA udah memiliki pengalaman misalkan begitu. Jadi artinya apa? Dengan adanya komunitas belajar ini kita sering berbagi, ya berbagi agar apa? Pemercepatan kaitannya dengan transformasi pembelajaran. Jadi adanya pemercepatan yang harapannya dengan adanya komunitas belajar ini yang IKM itu hanya awal sekolah penggerak, sekarang ya sekolah-sekolah yang lain juga bisa mengimplementasikan dengan sebaik mungkin ya. Nah begitu G, asatidz G, semangat belajar G, insyaallah G. Kemudian yang ketiga asatidz yang ingin saya sampaikan adalah praktek baik. Nah, tadi udah saya singgung di awal bahwasanya judul ini tuh kalau harusnya kan IHT gitu ya, materinya ada pembicara itu kan IHT gitu ya. Kalau berbicara mengenai praktek baik kan harusnya guru al-hikmah ya. Nah, mungkin siapa jadi pembicara begitu kan. Nah, ini karena ini kita sesuaikan dengan gawenya dari Direktorat Pendidikan dan disesuaikan dengan program kerja yang SMA, maka kita ambil tema seperti ini. Gitu ya, praktek baik. Praktek baik itu apa Sadid? Praktek baik itu adalah kita berbagi ya aktivitas baik yang sudah kita lakukan dalam IKM. Ya, misalkan MTS sudah praktek baik mengenai pekan minat dan bakat misalkan. Wah, SD tertarik itu misalkan ya. Wah, jadi start RP-nya diminta untuk jadi pembicaranya di SDT. Nah, itu namanya praktek baik. Dan alhamdulillah saya termasuk terpilih di narasumber praktek baik di Jawa Tengah gitu Nah, jadi diberikan kesempatan boleh secara legal mengisi di sekolah-sekolah di dalam program di IKM gitu ya. Karena kemarin mendapatkan pelatihan selama 4 hari di Solo untuk berbagi praktek baik gitu. Dan yang tadi 1, 2, 3 ya praktek. Yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi asatidz, sesuai dengan tema yang kita sampaikan pada kali ini ya. Yang saya pikir-pikir ya, di al-hikmah yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, saya langsung terpikir di MTS kemarin, jujur bener ya. Karena apa? Secara pengertian berdiferensi itu adalah ya pembelajaran yang mengakomodir, memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan karakteristik peserta didik gitu kan. Nek TK ada kinestetik audiovisual gitu kan, bagaimana pembelajarannya gitu nah, jadi harapannya kita banyak belajar ya. Dan nanti insyaallah dengan adanya Ustaz Arju dengan Ustaz Jazari kita akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi Ustaz. Apakah pembelajaran itu hanya prosesnya saja ataukah sama asesmennya? Nah itu nanti boleh Bapak Ibu bertanya karena kita kemungkinan masih banyak yang ini tadi ya, mungkin miskonsep atau bagaimana sehingga yang dinamakan berdiferensiasi itu ya sepenting beda, pembelajarannya beda. Mungkin kalau tak kayak A kini tak kayak B ngoten tadi ya tadi. Nah, ini betul nopo tadi orang apa ya, salah sih orang apa ya tadi merdeka ya. Dan saya pernah belajar Ustaz, saya kan sering diskusi dengan kepala sekolah di Pradita lah. Jadi pembelajaran apa yang dirasakan di sekolah Pradita sehingga dia itu memang go internasional begitu. Apa yang dilakukan di sana? Memang salah satunya adalah pembelajaran termasuk menerapkan menurut saya pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Ketika anak sudah masuk kelas 11 itu sudah, kamu mau kemana? Kamu mau menjadi apa? Saya pengen menjadi dokter. Saya pengen kuliah di Jepang. Sehingga langsung dikelompokkan. Oh berarti ini kelompok yang sekolah di Jepang, maka harus berbahasa Jepang tiap hari. Oh dia pengen sekolah di Jerman, harus bahasa Jerman sampai di asrama maupun di sekolahan. Jadi sudah dibegitukan. Dia mau di TNI, jadi secara fisik dia harus dikuatkan. Jadi memang langsung ke arah apa yang mau dicapai, gitu Jadi kita seperti itu harusnya Ketika kita berbicara posantri al-hikmah, kamu pengen jadi apa nak? Kamu pengen jadi apa nak itu Nah ketika kita sudah tahu apa jadi apa, maka seorang guru yang tepat kita akan bisa, oh kamu tak kasih perlakuan A, kamu tak kasih perlakuan B, C dan yang lainnya. Tidak mungkin kita melakukan perlakuan yang sama ketika kita memiliki siswa yang memiliki cerita yang berbeda kan begitu. Nah itulah pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih lanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ajus dengan Ustaz Muhammad Jazari. Terima kasih dari saya, tetap semangat,
dan yang sebagai penutup ini ngendikanipun Kyai Sinten bahwasanya ruhul mudaris atau ruh seorang guru itu lebih baik daripada guru itu sendiri, dan guru itu jauh lebih baik dari apa? Metode pembelajaran, dan metode pembelajaran itu lebih baik daripada materi pembelajaran itu sendiri. Kalau kita balik adalah materi pembelajaran itu ya baik, tetapi lebih baik dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu juga baik, tetapi akan lebih baik dari guru yang memiliki ya kemampuan yang baik. Guru yang memiliki kemampuan yang baik juga baik, tetapi guru yang memiliki ruh atau ruhul mudaris itu jauh lebih baik yang kita butuhkan. Oleh karena itu tadi dengan semangat kita melakukan Mars JSIT dalam rangka untuk kita apa? Mengenalkan ruhul mudaris atau ruh seorang guru JSIT itu seperti apa. Itu Kiai Sadid G. Bismillah, kita harus berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Sebagai seorang guru JSIT, ruhul mudaris juga harus lebih mantap Ustaz G. Itu dari saya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Aku yo nganggo gel. Gel Al-Hikmah, cek apa aku. Ada 4 ya. Bersama aku. Bersama kita. Hidup mulia. Masuk surga. Lah orang ngono. Jadi nek mau kan kabeh munggah nadane kan rambuke masuk surga rame-rame ngono lho. Rame-rame ora sida diape. Ya, balik nih sing ngene dhewe. Masuk surga. Rame-rame. Ngono lho, dikit-dikit. Mungkin Mbak Yai mungkin paling dokin dia. Baik. Jadi nanti sampai jam yo sak keselku. Sak keselku. Soalnya udah biasa. Cuma ini memang suaranya kan sudah mulai habis-habis dikit gitu ya. Ya, karena sejak hari Ahad itu malah sehari 5 momen. Pagi ngisi kajian Ahad pagi. Habis itu kondangan guru SD Ta'rofah di Tulung. Habis itu terus dulu pertemuan haji di Nogosari neng anu metu lore SMK ku lho Mas. SMK Nogosari lore ngendi jenenge? Sing Nogosari ku lho. Temon. Pokoke metu kono kuwi, ngalor lurus kono kuwi. Nah, terus habis itu sore kondangan manten juga namanya Pak Bayan. Malam itu pengajian Maulidan. Tak share ning grup aku karo para habaib itu. Rupane lah ya sekolah habaib to. Iya omong sayang aku arep nganggo apa serban ki rada ra penak nggo peci stok dadi wah. Jadi jere ora pecisan ngono malah tak kei jeli ngono. Ya ra pedak. Baik. Jadi ini enggak apa-apa suara-suara tinggal sedikit. Saya itu memang sudah tua wong jenenge wis swidak. Tapi semangat saya nggak kalah sama yang muda-mudanya. Ya iyalah nggak level kali. Mulut cah nom-nom kok meletri, nggak banget deh. Yo catok. Saya itu kalau lihat anak muda sih lulur mungkin, koyo tak sabar loh. Ya, ada yang pernah ke Jepang? Aneh. Saya itu nggak ada orang jalan kok. Gitu loh. Alam lagu. Mulai nek perlu gua Al-Hikmah sekali waktu itu orang bersenam loh Mas. Jalan cepat nang Wonosegoro PP. No ya lah. Ora siapa yang berguguran di jalan Wonosegoro kala gede wis ketok. Cah nomo kaya ngono. Nggih. Ya mulane ini saja saya itu sudah agak tidak fit karena 2 bulan terakhir ini saya tidak olahraga. Jadi ini pensiun niku ki malah wis ora tau nganggur. Terus kabeh jagake lapun pensiun ataupun
pensiun piye, pensiun lah ora SK-ne. Nah, tapi kegiatannya lebih dari pensiun. Ya, baik. Wes, mari dibuka Pak Joko. Joko khawatir, wis ditekke Pak Joko. Cek oke. Cek oke, Joko khawatir. Lah lagi iki tok iki dihitung pirang jam ini? Materi ini iki standar lho, iki dari BPKP lho, iki coba 9 CP. 9 CP. Nek ki lekase jam 09.00 hitungan dhewe. 09 ping 45 piro? Iki guru matematika kene. Piro? Piro Mas? Meh 7 jam to. 7 jam seperempat. Nah, cepet aku malah. Nah, 7 jam seperempat ditambah 09. Jam 2 seperempat. Lagi rampung, kuwi nek ora istirahat, yo ora. Padahal yang pagi kejadwalnya bertekan jam 12. Ini mong arep nggo resmi-resmian ngentekke anggaran. No way. Ya lah. Ini nanti bakat, minat, kemampuan, cita-cita itu satu profil. Itu nanti nek diblokoknya dari profil, termasuk gaya belajar. Jadi profil pelajar, profil siswa kita itu isinya itu wah bagian apa mau bakat, minat, sifat, kemampuan, cita-cita, kebutuhan, gaya belajar itu jadi satu profil. Nah, gitu loh. Oke? Nah, wes nanti sampai di situ. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu harus dilayani satu persatu. Wow, belajar di piro? Yolah. Oh, tapi tenang bro. Nah, hidup tuh mbok sing solutif ngono lho. Itu kata Bu Tejo. Mini film cilik ya lho. Urip ki mbok sing solutif. Solutif ora isolatif itu, solutif. Nah, ini ada solusinya. Oke? Nek kuwi diteruske, nek bakat nek gaya belajar iki lho. Oh ya paling ora kuwi manut sing apa kuwi dek sapa lho. Nek dadi telu iki manut sapa? Nek janer iki manut gaya belajar itu ada 8 lho. Sekot apa verbal, visual, spasial, numerikal, ngono lho, sing al lho. Jadi ora apal to napa. Lah kuwi dadi angel dadi lah. Terus akhirnya kan kudu dirangkum dadi 3 5 to Pak. Apa wae? Audio, visual, kinestetik, video, audio, nah ini audio alate itu auditori, visual dan kinestetik dan perpaduan antara ketiganya. Kinestetik itu sepiye? Yo, dia itu harus beraktivitas dalam belajar. Nah ini guru TK kabar. Cucu saya yang nomor 2 itu kan hiperaktif. Jadi bos, sekolahnya ya usaha pokoknya ini ya karena dari dokternya sudah ada wis uplak pokoknya itu pun usahanya itu kadang kirim video atau kirim foto ke orang tuanya ketika pembelajaran. Nah, cucu saya itu nanya Afka, Ustazah, lah Afka kemana? Itu Afka main bola di lapangan. Temennya mewarnai, dia main bola. Engkau lainnya nyanyi apa-apa, dia duduk, diam, gambar. Apa mewarnai. Terus itu sakarpen. Ya, begitulah. Nah, ya, itu spesial. Tapi secara umum tadi ada auditori. Halo? Auditori itu apa? Nek ra krungu swara kuwi ora mudeng. Mula suarane ya kudu cetha. Halo?
Ustad kuwi yo aja mung jeneng. Iki apa? Oh, kok murane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turu kabeh mesti auditore. Ya lah. Bahkan makanya saya itu nggak bisa wong aku ki padha wae berapa 37 tahun jadi guru. Jadi lambiku karo kene kuwi wis menyesuaikan. Ngomongin dhewe banget. Pengajar bocah ruangan kok ada kendala apa? Mik, sama mik banter bisa. Ya dah. Soalnya apa? Sing auditor iki nek ora krungu swarane kuwi ora mudeng. Beda nek sing cah visual. Nek gur krungu swarane tok kuwi kaya krungu demi. Enek suarane ora enek iki. Ya mulai ra mudeng. Baca. Debet aku mudeng ya lah. Ya, gitu. Jadi kudu roh. Ini nanti ada perlakuannya guru, ya enggak? Terus nek sing kinestetik itu harus ada aktor bergerak. Aktivitas nek guru bergerak kok ada aktivitas tapi aktivitas pembelajaran. Nah, ini rumus apa jadi? Rumus sederhananya. Ketika guru itu tadi sudah menggunakan ini, menggunakan model pembelajaran itu biasanya ya ada sih 1-2 yang memang belum bisa semuanya kena. Tapi model pembelajaran rata-rata itu sudah mengakomodasi auditory, visual maupun kinestetik. Contoh, aku sifatnya apa? Siapa jigsaw? Wah, wis ngono wae. Ada yang pernah menggunakan jigsaw? Yes. Eneng kelompok asal, ada kelompok ahli. Intinya kan di situ. Ya lah. Ikhlas. Ikhlas sosumnya baik. Ini satu kelas. Ya. Nah, dari kelompok ini kita pecah menjadi kelompok asal. Kelompok asal. Piro? Ada jadi piro? Berapa kelompok? 4. Nah, kelompok 4. Sekarang dari masing-masing kelompok asal itu dipecah menjadi kelompok ahli. Disesuaikan dengan topik. Itu ya. Ya, coba ulang apa? Fisika. Apa? Ada ini. Hukum Newton. Ini berapa sub? 1, 2, 3. Jadi dipecah jadi 3 kelompok ahli. Apa Pak? Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Nah, baik toh. Rasa tekoni isine apa kan ini ben dibahas di kelompok ahli. Rata-rata kalau kita itu sudah menggunakan model pembelajaran itu ketika gala belajar itu sudah terakomodasi. Nah, wes, jadi kita tekan kene ya. Saiki masuk dirasa. Oke, nek kisah itu loh, sampai sini. Jadi manajemen pembelajaran adalah satu upaya kepemimpinan dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai. Jadi tugas guru yo merencanakan. Sekarang bentuk perencanaannya namanya RP, rencana pembelajaran, atau MA, modul ajar. Ya modulnya bentuknya kok ngopo kamu. Tapi nanti ada isinya. Isinya iki terus alimah gawe dhewe boleh enggak? Oh, merdeka sesuai dengan alimah. Kayak perlu gawe sing cetar membahana. Cetar membahana mengangkasa sejagat raya. Bingung kepala itu. Enggak, nanti saya itu kepingin makanya nanti setelahnya ada tindak lanjut. Unsur pos
Karena ini yang SP-nya kan SMA. Nanti satu persatu kita cosplay, kita bikin yang perfect menurut. Yaudah, dari rencana pembelajaran karena kan orang itu akan melihat pertama yang dilihat ini rencana pembelajaran dulu. Baik MA pembelajaran maupun MP5 nih. Ya, MP5 nih. Nanti baru kemudian nanti dipelaksanakan. Ini kita ini. Jadi perencanaan di RP pelaksanaannya benar-benar sudah berdiferensiasi karena apa? Di RP atau MA-nya sudah mengakomodasi kita sebagai fasilitator, motivator dan melayani apa? Keadaan. Oh iya tadi tiga keempat lagi belum ya. Siji tadi ada di gaya belajar, loro bakat minat kemampuan ini tadi. Dan yang ketiga apa? Karakter. Beda nggak di sini karakter? Karakter itu nanti ada lebih kepada sifat, kepada perilaku, gitu loh. Ya. Ini bakat minat kemampuan itu kan yang akademis. Karakter itu ya tingkah laku non akademis. Gaya belajar itu caranya. Jadi tiga. Tadi kan saya bilang ya ada 3 gon. Oh ya temen enggak ya sih kalau wih, pernah bicara itu ya jadi ya. Nah, direkam. Berarti rekaman ini berlanjut. Kan tadi saya bilang 3 lagi peluru ya. Ya. Kok demen bae. Lah siji dhewe lagi tak omong ya iki karakter kok ya lah. Nggih mboten. Apa udah ngomong? Lah iya. Oh iya, aku bakat minat kemampuan cita-cita lebih besar buat dan karakter kita ada sendiri. Karakter itu lebih sebetulnya sih karakter itu terlalu luas deh. Ini kan saya bahasa kerennya karakter. Ini lebih kepada perilaku. Karena perilaku berbeda. Nah, gaya belajar itu ya perilaku. Kayak tadi misalnya cucu saya itu hiperaktif itu kan kepada karakter, kepada apa? Perilaku gitu loh. Gitu. Ada sih apa cuek kayak gitu loh. Enggak perhatian. Ada yang cuek itu tidak benar kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh. Ada sih belajar itu guru musik terus itu kan karakter itu. Nah itu nanti kelas kan udah bukan nih. Kupingnya disupeli apa headset itu udah kenal kayak gitu loh ya kayak gitu ya itu bagaimana guru mengajari. Nah nanti pelaksanaan pembelajaran tadi nek perencanaan itu nanti kita usul RP atau modul ajar atau modul P5. Halo. Dan saiki kudu ada konsep di sini bahwa perencanaan pembelajaran ini orang gur R. Disini kan hanya RPP. Ya toh? Saiki enek jenenge RP atau modul ajar dan ada modul P5. Kuwi kudu wis dadi konsep, itu yang membedakan. Jadi modul P5 itu bukan hanya pembelajaran tempelan. Karena itu SMA itu 30% dari total jumlah jam pelajaran. MTS SMP itu 25, SD itu 20% dari seluruh total. Oke, dia sepertiga dari pembelajaran ya P5. Mula ini orang disusun secara sistematis itu menjadi sepertiga pembelajaran yang sia-sia tanpa makna, bahkan mencetak biaya. Ya, halo. Nah, ini terutama sekolah-sekolah. Ya, tingkat 30%, 25% SD, 2% itu bagaimana bermakna betul di dalam proses pembelajaran siswa. Kebanyakan hari ini P5 itu di sini adalah senang-senang. Tok, tapi esensinya enggak. Ya, tidak apa-apa. Minimal sudah mulai mengekspresikan dibangun orang, yalah tinggal nah nanti bagaimana ya kalau perlu
nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, nanti dari sedikit kita jejel pedomannya, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita buat model sesuai dengan Alkitab. Nah, itu beda. Yo, beda ya. Dari Pak itu. Ya enggak? Sekarang bukan ini barang. Jadi kita nganggu. Diferensiasi itu satu ada di apa? Diferensiasi konten, materi, konten. Dua, diferensiasi proses. Bener TK Pak. Kadangnya TK memang pinteran zaman ini OSD. Oh, right. Ya, proses. Dan yang ketiga, produk. Halo? Konten, proses, produk. Konten itu nanti akan tertulis di sini. Proses itu ada di sini. Produk itu ada di sini. Nah, kalau mau ngulik nih yo, toh, si oke toh, si dijelaskan. Saya jadi maunya bawa nanti jam 10 menit apa-apa, enak juga tidak materi. Halo. Jadi nanti kalau konten itu ditulisnya di sini. Mau permasalahannya kan ini konten itu bukan esensi kontennya. Gimana tentang hukum Newton? Hukum fisika. Ya lah, tahu mau fisika ya. Hukum jauh materi kan seperti ya hukum Newton, gitu. Ketika kita nanti sudah menggunakan model pembelajaran, ya itu prosesnya sudah bisa belum? Sudah berdiferensiasi belum? Sudah, karena sudah sesuai dengan gaya belajar yang mereka. Ketika gaya belajar sudah, bahkan oke silakan sekarang nih, anak itu nggak boleh bawa HP ya. Saya pindahin HP untuk googling, boleh nggak? Googling apa? Materi tentang hukum Newton. Oh ya, lah kok pas tak cekelok langsung, ya. Yang sini mau pakai buku silahkan. Kalau perlu kita tadi kan dulu sebagai fasilitator. Biasanya pakai buku-buku tentang Newton. Silakan. Ambil. Nah, itu berarti sudah diferensiasi di proses. Nah, nanti produk itu ada di assessment berdiferensiasi. Ora kudu ulangan kabeh. Nah, ya, makanya prinsip kolaborasi. Ora iso nyusun TP itu per tingkatan kelas. Aku guru kelas siji kok yo gawe TP-ne kelas siji, sing kelas loro yo gawe dhewe. Ora iso. Kudu kolaborasi. Gawe TP bareng-bareng bagi terus iki patute dienggo kelas ya SMP ini dienggo kelas itu. Iki nggo kan hanya satu TP. Iki nggo kelas itu, iki nggo kelas 8, iki nggo kelas 9. SD yo nggo kelas 1, iki nggo kelas 2. Sing bareng itu bedanya. Nah, maka tadi ada prinsipnya itu kolaboratif itu kayak gitu. Halo. Nah, terus baru kemudian nanti ini mandi kinese. Nek mau nyusun indikator. Tadi kan ada indikator proses, inti, pengembangan yang bisa dikembangkan dari atau bisa disusun baik berdasarkan kompetensi. Nek kompetensi mau loh, indikatornya berdasarkan kompetensi. Nek kompetensi indikator inti ini menganalisis, maka prosesnya itu ya dari mengingat, memahami, aplikasi baru menganalisis. Pengembangannya apa? Mengevaluasi, mencipta. Menurut itu, ya itu berarti apa? Indikator menyusun indikator berdasarkan kompetensi. Nek berdasarkan konten tadi iso
ngerti tentang gerak parabola, nek ngerti ILB, GLB, GLBB. Nah, gerak lurus gerak-gerak, oh berubah gerak-gerak, gitu. Ini kan fisika ya, berubah gerak-gerak dari ini. Oh, oh, gitu. Ini gerak-gerak. Aku ini spesialisku SPG itu ya IPA matematika. Neng SD. Ya kan aku guru aku lulusan SPG. Ijazah aku itu spesialisasi IPA matematika. Kok ini sini saya pinter-pinter mesti spesialisasi IPA matematika. Kok sing ora iso dhewe kuwi spesialisasi apa? Guru TK. Iya. Begitu ada konsep iki guru TK keadaan dan dhisik yo SPG sing pokoke lan elek kuwi dijuruske nang TK. Sing rada dhuwure yo bahasa. Nuli. Bahasa niku kata priyopo gitu rada dikit-dikit. Ini sing pinter dhewe pokoke IPA matematika. Kuwi aku biyen iki sekolah yo pinter lho. Ya saya itu termasuk lulusan terbaik di SDG Negeri Surakarta. Uang Boyolali, kalau sekolah Boyolali, pokoknya sekolah itu cuma Solo. Ya, itu juga harus ngerti podo. Jadi kalau indikator mau apa? Lah yang breakdown CP dadi TP, kuwi kudu ngerti loro. Apa? Kaya indikator mau. Ngerti kontennya apa, kompetensinya apa, ya lah. Gitu, lah iso. Padha lah karo indikator mau. Sami nek gak dia itu nggih mboten mudeng, dadi iki nggih mboten sami. Wong kula ngawur. Lah, ora kok. Gelem modifikasi wis apik ya lah. Saiki resmi yang implementasi KM apa mandiri kuwi apa nek mandiri berubah. Kuwi wis sembarang kali noto persis malah dipot. Mandiri belajar iki sithik-sithik berubah. Sithik-sithik. Mandiri berubah kuwi kabeh berubah ning mangkonggon coba. Nek banding contoh di PMM lan sing cocok karo teorine. Kemarin yang nyusun kan, ya buat nyusunnya dulu, dulu ya rata cocok. Ini bapak itu kamu sudah disesuaikan aja ya. Jadi malah orang nurun, tak ingin nurunkan dalil. Di sini wes